Kalau dari segi permainan saya setuju. Udahlah, kasih gelar juara Championship Series itu sama Persib Bandung. Kalau lawannya bukan Bali. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman, sungguh pertandingan yang sangat memanjakan mata ya bagi kita, dan ini udah diprediksi kalau pertandingan leg pertama Championship Series antara Bali United dan Persib Bandung ini akan sangat-sangat penuh atensi, akan sangat-sangat kelas dan adu mentalitas sekaligus. Ini juga sejarah karena dilaksanakannya VAR pertama kali di Liga Indonesia, dan hasilnya menurut saya untuk yang baru pertama kali ini bisa dibilang cukup memuaskan. Nah, kita akan bahas VAR, wasit, dan juga pertandingan, begitupun permainan kedua tim. Yang pertama mungkin kita tentang permainan dulu ya. Dan saya udah katakan, bahkan saya udah bahas di konten sebelumnya, kalau sebagus-bagusnya Persib Bandung, pawangnya ya Bali United. Maung itu harus punya pawang, dan pawang dari Maung Bandung adalah Bali United. Kita harus akui dari segi permainan, saya yakin jika teman-teman melihat full, permainan Persib Bandung lebih baik dibandingkan Bali United. Kita harus akui itu, terlepas dari gol yang memang tercipta terlebih dahulu dari Bali United, tapi dari secara keseluruhan permainan Persib lebih baik, lebih rapi, lebih efektif, lebih efisien, ditambah juga memang permainan filosofi Persib Bandung di era Coach Bojan Hodak sekarang adalah tipe permainan pragmatis yang tidak terlalu butuh banyak memegang bola, tapi hanya dengan 1, 2, 3 sentuhan, 1, 2, 3 pemain bisa menciptakan sebuah peluang yang sangat membahayakan, bahkan tidak jarang menjadikan gol. Itu Persib yang sekarang, dan efektivitas dalam membangun sebuah serangan dan peluang yang benar-benar bisa dibilang sangat-sangat emas dimiliki oleh Persib Bandung, justru bukan dimiliki oleh Bali, yang dimana seharusnya ini kebalik. Karena Bali ini bermain di kandang, di depan pendukung mereka, bermain di tempat latihan yang sehari-hari mereka injak lapangannya, injak rumputnya, yang seharusnya permainan lebih enjoy itu dimiliki oleh Bali United, bukan Persib Bandung. Tapi, ya itu dia, rasanya kutukan bagi Persib Bandung itu kayak memang ada gitu ya, adanya di tangan Bali. Karena sebagus-bagusnya Persib, untuk ngalahin Bali itu sulit banget. Barusan saja hampir-hampir aja kalah gitu kan. Persib Bandung, kalau seandainya David da Silva tidak menyamakan kedudukan dari gol tandukannya, yang dia juga gagal mengeksekusi tendangan penalti, yang kita juga berikan applause dan pantas diberikan man of the match di pertandingan tadi antara Bali dan Persib Bandung kepada Maringga. Karena Maringga, wah, tampil luar biasa banget. Kalau bukan Maringga tadi penjaga gawangnya, saya rasa gol dari Persib Bandung itu udah bisa tercipta 2 atau 3 gol lah, termasuk dari penalti. Itu dari Mark tadi, kan Mark berapa kali? Mark, Ciro, David da Silva yang penalti dan juga yang bukan penalti, banyak banget loh. Mungkin bisa 4-5 gol yang dimana ada pemain-pemain Persib Bandung, Mark, David, Ciro berhadapan 1 lawan 1, 1 on 1 melawan Maringga, tapi dengan save yang sangat luar biasa dari Maringga, yang kita tahu juga kan kalau Maringga ini salah satu penjaga gawang dengan save tertinggi di Liga Indonesia untuk musim sekarang. Ini luar biasa banget sih bagi saya. Maringga benar-benar sosok yang sangat sentral dan benar-benar bisa dibilang seorang pahlawan bagi Bali United di pertandingan malam ini. Nah, pertandingan ini malam ini saya harus katakan bahwa mutlak dimenangkan lah oleh Persib Bandung. Kalau dari segi hasil memang satu sama, tapi kalau dari segi permainan saya harus katakan Persib Bandung lebih unggul dibandingkan Bali United. Dan Bali akan lebih sulit bagi saya karena mereka kalau ingin lolos ya wajib menang, walaupun karena kan gol tandang dan kandang ini tidak dihitung ya di sini, yang dimana dihitungnya adalah head to head, yang otomatis dua tim ini, Persib dan juga Bali United, kedua-duanya masih memiliki kesempatan yang sama untuk bisa melaju ke partai final di leg kedua, lewat leg kedua di Sijalak Harupat di kandang Persib Bandung. Cuman mungkin lebih berat bagi Bali karena sekarang mereka harus bermain tandang, di mana bermain di kandangnya Maung Sijalak Harupat, yang saya yakin bobotoh akan sangat mentelor para pemain Bali United ya. Dan Persib Bandung lebih diuntungkan, walaupun memang kalau dilihat dari permainan barusan pun, kedua tim ini adalah kedua tim yang memiliki kualitas pemain-pemain dan pelatih yang luar biasa, yang artinya memiliki mentalitas yang kuat. Barusan saja mentalitas David da Silva
dia udah gagal nyetak tendangan penalti, dia gagal ketika harus berhadapan 1 lawan 1 menghadapi Maringga, tapi tetap dia memiliki mentalitas yang kuat, mencoba dan bisa menciptakan sebuah gol. Dan saya yakin Bali pun akan melakukan hal seperti itu. Apalagi jika dilihat trade record di mana Persib Bandung belum pernah menang melawan Bali, entah itu main di kandang Bali ataupun di kandang Persib Bandung. Itu artinya mentalitas kedua pemain dari masing-masing tim ini sangat luar biasa. Walaupun memang saya yakin tidak sedikit pengaruhnya. Ya, pengaruhnya akan besar bagaimana nanti para bobotoh memberikan dukungan kepada Persib dan sedikit akan menciutkan mentalitas dari Bali United, walaupun mungkin signifikannya tidak terlalu besar lah. Nah, di pertandingan barusan, Persib seperti biasa tampil sangat kompak, permainannya disiplin, dan golnya terjadi pun bagi saya bukan gol yang bisa dibilang karena blundernya Coach Bojan Hodak dengan mengganti 3 pemain sekaligus, Stefano, Deddy Kusnandar, dan juga Febri. Bagi saya bukan karena itu ya, karena memang mungkin kurang konsentrasi aja gitu. Kalau dari segi permainan sebenarnya 3 pemain yang dimasukkan oleh Bojan Hodak ini menggantikan Stefano, Dedi, dan juga Febri, bisa dibilang permainannya tidak terlalu buruk-buruk juga. Mereka tampil cukup baik walaupun memang tidak serapi ketika masih ada Febri, Stefano, dan Deddy Kusnandar. Tapi gol tadi bukan karena blundernya Bojan Hodak menurut saya, karena memang itu adalah bola servis. Mungkin sebelumnya juga karena ada kondisi-kondisi yang tahu lah ya seperti apa, drama-drama, sehingga para pemain Persib tidak cukup konsentrasi dan akhirnya bisa kecolongan gol. Nah, Bali justru agak aneh menurut saya. Bali permainannya agak kedikte sama Persib Bandung, khususnya di babak pertama. Yang seolah-olah Bali ini kehilangan jati diri bahwa sebenarnya mereka adalah tuan rumah. Mereka lah yang harus mendikte permainan Persib Bandung, dan itu dibuktikan oleh Bali di awal-awal babak pertama. Terlihat di awal-awal babak pertama Bali tampil sangat agresif, jauh dari penampilannya saat di babak pertama. Ini menunjukkan mungkin ada instruksi juga dari Coach Teko kalau Bali ini harus bisa mendapatkan 3 poin, karena ini adalah kesempatan yang sangat-sangat penting bermain di kandang, dan itu mungkin dilakukan oleh Bali, dan akhirnya gol dari penyerang Bali yang menggantikan Spasojevic, tapi akhirnya dibalas juga oleh David da Silva karena pantang menyerahnya Persib Bandung. Sekali lagi, kalau menurut saya dari segi permainan Persib menang, tapi kalau dari segi keberuntungan kita juga belum tahu nih siapa yang akan lolos layak ke partai final. Jika dilihat dari permainan di regular series, permainan dari leg pertama barusan, dari segi permainannya ya memang seharusnya Persib Bandung yang lebih layak masuk ke partai final. Tapi kalau soal keberuntungannya kita nggak tahu juga apakah Bali ternyata mungkin yang nanti lolos ke final atau Persib Bandung. Tapi jika dilihat dari segi permainan secara regular series umum kemarin dan head to head di pertandingan leg pertama barusan, saya rasa Persib lebih layak untuk bisa masuk ke final. Jadi menurut teman-teman gimana? Assalamualaikum.